Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tutorial Corel Draw khususnya untuk pemula yang baru mengenal Corel Draw. Mudah-mudahan suka dengan videonya. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan, yang baru ketemu channel ini silahkan like, share, dan jangan lupa subscribe channel saya supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel saya ini. Corel Draw merupakan sesuatu yang tidak langsung ada di komputer ketika Anda membeli komputer atau laptop, tetapi aplikasi Corel Draw ini harus diinstal sebelum Anda menggunakannya, karena biasanya bawaan dari tokonya atau dari pabriknya itu belum tersedia atau belum include dengan Corel Draw di dalam paket komputer atau laptop Anda. Mengenai bagaimana cara mendownload aplikasi Corel Draw dan cara menginstalnya mungkin di channel-channel YouTube yang lain, di tetangga juga bisa dicari tahu, atau silahkan tulis saja di komen, mungkin suatu saat besok-besok saya bisa kasih tutorialnya untuk cara instalasi Corel Draw ini. Kebetulan saya di sini menggunakan Corel Draw 2021 tetapi versinya yang 64 bit dan tampilannya seperti ini. Kemudian ketika kita masuk membuka Corel Draw-nya, misalnya langsung kita buka new document saja, ya tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa jendela atau beberapa bar ya, di atas, di samping kiri, samping kanan merupakan color bar, dan deskripsi deskripsi dokumen itu ada di sebelah bawah. Tampilan pada bagian antar buka Corel Draw ketika kita mulai membuka, yang saya akan jelaskan satu persatu, mudah-mudahan bisa jelas. Yang pertama ini ada title bar, ini sebelah sini. Kemudian berikutnya ada menu bar, kumpulan menu yang biasanya digunakan untuk mengakses seluruh fungsi-fungsi yang ada pada Corel Draw, termasuk misalnya ada membuka, menyimpan, efek-efek dan lain sebagainya. Di menu bar ini ada semua, bisa kita buka satu persatu. Berikutnya di sini ada standar toolbar, kumpulan icon yang berfungsi untuk mengakses menu-menu umum yang paling sering dipakai. Nanti kita bisa buka satu persatu. Kemudian berikutnya ada property bar. Nah, ini adalah namanya property bar, berfungsi menampilkan pilihan properti dari sebuah fungsi toolbox yang sedang dipakai. Pada kondisi default, tool yang terpilih adalah pick tool atau panah putih, maka property bar akan berisi ukuran kertas bidang gambar, orientasi kertas, unit yang digunakan, dan sebagainya. Seperti ini. Property bar akan selalu berubah tergantung dari tool yang kita gunakan pada toolbox ini. Nah, ini property bar ya. Selanjutnya ada rule bar. Rule bar ini ya seperti biasalah, penggaris gitu, penggaris ada di sebelah atas dan di sebelah kiri kalau saya mau menggunakannya seperti itu. Berikutnya toolbox. Ini toolbox berisi pilihan tool dan mode menggambar. Biasanya penggunaannya diklik pada ikonnya untuk menggunakannya, maka tombol icon akan tampak seperti ditekan dan tool tersebut siap digunakan pada bidang gambar. Nanti kita jelaskan satu persatu karena terkadang terdapat subtool yang dapat dimunculkan dengan menekan agak lama, atau ada di pojok kiri ini ada yang tanda panah kecil, diklik maka isi toolbox yang bersangkutan itu akan menunjuk pilihan-pilihan berikutnya. Ini toolbox ya. Kemudian bidang kerja yaitu yang ini. Bidang kerja bisa diatur sesuai ukurannya. Ini ada ukuran kertas juga bisa diatur kita di sebelah sini. Itu bidang kerja.
Kemudian bidang gambar yaitu kertas luas bidang gambar yang ada ukuran kertas tertentu. Yang ini nih, ini bisa kita gunakan untuk mendesain gambar ketika atau misalnya gambar tersebut akan kita print pada kertas, biasanya ditempatkan di tengah-tengah bidang gambar ini. Ini bisa di setel ukurannya, bisa disetting custom atau berbagai ukuran yang sudah ditentukan. Jadi yang ada gambar image yang berada di luar tepi gambar ini ketika di print itu tidak akan ikut tercetak. Berikutnya sebelah sini ada palet warna. Palet warna digunakan untuk memilih warna yang akan kita pakai untuk mewarnai objek atau image. Caranya untuk kita tempatkan kursor di palet warna ini, kemudian klik kiri pada palet, itu akan mengatur warna fill atau isian suatu objek, dan klik kanan pada palet akan mengatur warna tepi garis atau outline line. Jadi klik kiri itu isinya, klik kanan itu garisnya. Palet warna. Kemudian berikutnya ada penunjuk halaman sebelah bawah. Ini tidak perlu dijelaskan, sudah cukup jelas ya, halaman. Kemudian ini ada status bar. Status bar menunjukkan beberapa status penting dan event yang sedang terjadi. Juga pada bagian kanan menunjukkan warna fill dan line sebuah objek, jadi ada deskripsinya di bawah. Kemudian ada objek properties. Nah, ini menampilkan setting yang dapat dipilih sebuah objek. Biasanya yang terdapat di sini adalah warna fill, warna garis, dan sebagainya untuk sebuah objek tertentu saja. Karena tool-tool yang ada di semua tampilan ini terlalu panjang, mungkin nanti insya Allah akan saya pisah-pisah mengenai penjelasan dan penggunaannya. Tetapi untuk sebagai dasar, saya akan jelaskan dahulu tool untuk menggambar, karena ini merupakan peralatan dasar untuk memudahkan Anda menggambar. Peralatan atau tool ini tersedia pada toolbox sebelah kiri dan sengaja dikelompokkan untuk mempermudah penggunaannya, mengingat kemudian menjangkaunya, jadi gampang digunakan. Tool ini harus diklik terlebih dahulu untuk menggunakannya. Dan kita bahas satu persatu tool-tool ini. Diantaranya yang pertama itu ada Pick Tool. Pick Tool ini, yang ini Pick Tool namanya, ada tulisannya ketika kursor disimpan di atas window ini, tidak perlu diklik maka keterangannya akan muncul sendiri. Pick Tool ini untuk memilih dan mengaktifkan objek untuk melakukan manipulasi, misalnya scaling, rotating, skewing, resizing, atau bahasa kitanya untuk memperbesar, memperkecil, menarik, mengcopy, dan lain sebagainya. Berikutnya ada Shape Tool. Ini Shape Tool itu untuk melakukan proses editing node pada shape. Nanti bisa dijelaskan, bisa dicontohkan pada video berikutnya. Kemudian ada Smooth Tool untuk menggosok sehingga merubah objek yang digosok tersebut. Ini jarang-jarang digunakan. Kemudian berikutnya di sini ada Crop Tool. Sini ya, Crop Tool itu digunakan untuk menyeleksi objek yang sebagiannya akan dihapus, ngecrop gitu. Nah, jika di sini ada Knife Tool, pisau yang berfungsi untuk memotong objek atau image seperti menggunakan pisau. Ini ada Virtual Segment, Delete, dan Eraser untuk menghapus. Berikutnya ada ini Zoom Tool, ini untuk memperbesar dan memperkecil jika tidak menggunakan shortcut ya. Berikutnya ini Freehand Tool. Nah, ini Freehand Tool itu berfungsi untuk membentuk garis secara bebas yang bisa digunakan untuk membuat gambar atau sebuah desain. Di dalam Freehand Tool ini ada Freehand,
2-point line, bezier, pen, B-spline, polyline, 3-point curve. 2-point line itu untuk menggambar garis lurus yang terdiri dari 2 titik penghubung. Kemudian bezier tool untuk menggambar garis kurva yang dapat dihubungkan antar titik. Berikutnya ada pen tool untuk menggambar garis kurva secara langsung dan bisa mengubah menjadi sebuah objek. B-spline biasanya untuk membuat garis kurva yang dihubungkan dengan berbentuk melengkung biasanya. Dan 3-point curve tool untuk membuat garis atau kurva berdasarkan 3 titik awal. Kemudian ini ada artistic media tool, ini untuk membuat objek garis dengan berbagai bentuk yang artistik. Nah, kita bisa contohkan seperti ini. Nah, begini. Ini fungsi dari artistic media tool. Ya, berikutnya ada ini yang banyak digunakan, ada rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, dan ini untuk menulis text tool. Kita contohkan satu persatu. Jika kita buka rectangle tool, ini ada rectangle dan 3-point rectangle, tapi ini jarang dipakai. Jadi rectangle tool ini untuk membuat objek persegi. Bisa persegi sama sisi dengan menahan CTRL, dan jika tidak menahan CTRL maka bisa membuat persegi panjang. Di bawahnya ada ellipse tool, ada 2 juga menunya. Ellipse yang biasa itu untuk membuat objek bulat atau ellipse ya yang lonjong. Itu dengan cara menekan CTRL maka akan bulat sempurna, dan jika CTRL tidak ditekan itu akan menjadi elips atau lonjong. Di bawahnya ini ada polygon tool. Ini ada banyak menunya juga, bisa berupa polygon, kemudian ini yang membuat bentuk bintang biasanya. Ada ini menunya, ini bentuk spiral, abstrak biasanya kalau spiral. Ini common shape, saya juga kurang paham biasanya pakai apa, jarang digunakan. Impact tool untuk membuat efek bersinar-sinar, dan grab paper itu biasanya untuk membuat kayak kotak-kotak begitu. Selanjutnya adalah ada text tool, ini yang sangat penting karena ini untuk membuat tulisan pada sebuah gambar, atau biasanya kalau untuk menggambar, mendesain misalnya, ada banyak desain sudah pasti banyak memerlukan tulisan, dan di sini sudah pasti membutuhkan text tool ini. Ada 2 menu, ada text dan table untuk membuat tabel tentunya. Kemudian di berikutnya ini ada parallel dimension tool, ini untuk parallel dimension ya, horizontal, vertical, angular, segment, tool call out, saya jarang menggunakan ini. Kemudian di bawahnya ada connector tool, ini ada konektor, dan answer editing itu biasanya untuk membuat kesan 3D atau kesan saya lupa istilahnya. Kalau ada yang tahu silahkan tambahkan di komentar. Berikutnya ini yang sering saya pakai juga, itu ada shadow tool. Jika dibuka ini ada shadow untuk membuat bayangan objek ya, untuk membuat sebuah bayangan. Shadow, kemudian contour itu untuk menebalkan garis pinggir biasanya. Kemudian blend untuk menduplikat gambar secara otomatis, itu blend. Distort tentu saja untuk mendistorsi suatu objek, jadi objeknya jadi bentuknya jadi ngacak begitu, jadi tidak rapi, distorsi. Kemudian ini ada envelope itu bukan berarti amplop ya, tapi untuk merubah
suatu objek menjadi bentuk-bentuk tertentu. Jadi objek yang sudah jadi atau teks yang sudah jadi itu bentuk pinggirannya diatur lagi, dirubah lagi. Extrude itu untuk membuat objek terkesan 3 dimensi. Kemudian ada block shadow, ini untuk bayangan yang solid, membuat bayangan yang solid. Berikutnya ada transparent tool. Di sini untuk membuat suatu objek itu transparan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Transparannya itu mau sebagian atau mau secara keseluruhan, bisa ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah gitu, atau secara keseluruhan merata. Dan transparannya ini bisa kita atur seberapa persen objek tersebut akan transparan. Kemudian di sini ada eyedropper tool, ada color eyedropper dan attributes eyedropper. Eyedropper tool ini untuk mengambil sampel warna dari suatu objek ketika objek yang sedang kita buat akan meniru warna-warna yang sudah ada. Kemudian yang satunya itu untuk memberikan warna yang sudah tadi diambil sampelnya begitu. Terakhir yaitu ada interactive fill tool. Interactive fill tool ini berfungsi untuk memberikan isian pada sebuah objek atau ke dalam objek seperti warna solid, gradasi, pola, atau preset-preset lainnya. Pilihan tersebut bisa dilihat di bagian sini. Nah, selain itu ada dua pilihan tambahan, yaitu Smart Fill Tool dan Mesh Fill Tool. Smart Fill Tool ini berfungsi untuk memberikan warna berdasarkan area-area tertentu pada objek, dan Mesh Fill Tool untuk memberi dan mengatur warna gradasi berdasarkan garis bantunya. Ada di sini garis bantunya. Demikianlah teman-teman, sampai di sini dulu saya menjelaskan mengenai fungsi-fungsi tool yang ada pada CorelDRAW. Kebetulan saya menggunakan CorelDRAW 2021 versi 23. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada sedikit istilah-istilah yang salah mungkin atau keliru itu, atau ada yang bisa menambahkan penjelasan saya, silahkan tambahkan saja di kolom komentar dengan tutur kata yang baik tentunya ya. Dan jangan lupa jika bermanfaat video ini silahkan like, share, komen, dan jangan lupa subscribe-nya supaya saya bisa lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.